Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Kusumardani. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan alat tugas akhir saya yang berjudul robot self balancing land follower dengan kendali PID untuk pengantaran barang. Pada video ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, mulai dari latar belakang kenapa alat ini dibuat, lalu penjelasan mengenai mechanical dan electrical, lalu isi dari video demonstrasi alatnya. Oke, langsung saja ke latar belakang. Jadi latar belakang dari tugas air ini itu dilatar belakangi oleh kebutuhan industri logistik modern. Biasanya membutuhkan robot-robot AGV untuk pengantaran barang otomatis. Namun biasanya robot AGV konvensional itu memiliki roda 4 yang mana dimensinya cukup lebar serta memakan banyak tempat dan memiliki radius putar yang cukup lebar, sehingga sulit bermanuver di lorong gudang yang sempit seperti pada gambar contoh berikut. Nah, sebagai solusinya, konsep robot self balancing atau robot keseimbangan beroda 2 itu hadir menawarkan solusi dimensi yang lebih ringkas dan kemampuan berputar di porosnya sendiri. Tugas akhir ini juga merupakan pengembangan dari tugas akhir pada tahun sebelumnya oleh kakak tingkat saya. Namun robotnya masih belum maksimal, yaitu karena ada beberapa kendala, yaitu salah satunya pada sensor yang digunakan, yaitu sensor intinya, yaitu sensor pembaca kemiringannya. Beliau menggunakan sensor MPU6050 yang ternyata memiliki tingkat pembacaan error yang tinggi pada sudut yang kecil, yaitu errornya mencapai 78,52% pada pengukuran sudut 2 derajat. Nah, hal ini tuh menyebabkan robot tuh gampang jatuh saat melintasi jalur belokan yang tajam. Nah, oleh karena itu, pada penelitian ini mencoba menggantikan sensor utama yang digunakan, yaitu sensor MPU6050 dengan sensor PNO055. Nah, yang mana sensor ini tuh memiliki algoritma atau sensor fusion internal yang jauh lebih presisi. Nah, harapannya dari penggantian sensor tersebut, robot bisa bermanuver lebih baik untuk menyeimbangkan diri. Selanjutnya kita masuk ke bagian penjelasan mengenai mechanical dan electrical. Kita masuk ke mechanical terlebih dahulu. Jadi robot ini itu didesain menggunakan software AutoCAD. Secara mekanik ini robot ini dicetak menggunakan 3D printing PLA dengan sasis 3 tingkat. Dengan dimensi yang cukup ringkas, yaitu dimensi panjangnya 20 cm, lebarnya 14 cm, dan tingginya itu 13,2 cm. Nah, di sini robotnya dibagi menjadi 3 sasis. Sasis yang paling bawah ini digunakan untuk komponen-komponen yang berat seperti baterai lipo, step down, motor driver, serta sensor land follower yang menghadap langsung ke bawah. Sasis tingkat 2 digunakan untuk pusat kendali, yaitu Arduino Mega. Lalu pada sasis tingkat 3 atau yang paling atas sendiri itu digunakan untuk meletakkan barang yang nantinya akan dibawa oleh robot. Lalu terdapat juga ER Truck Beam untuk mendeteksi keberadaan barang dan membedakan jenis barangnya. Jadi nanti robot mengetahui ini barang A atau barang B diantar kemana itu. Lalu ada layar LCD di sini digunakan untuk menampilkan robot sedang di mode apa, apakah menunggu barang atau mengantar barang dan mengantar ke barang kemana, dan serta nantinya layar LCD ini akan menampilkan jumlah barang yang sudah terantar. Lalu ada sensor intinya, yaitu sensor PNO055 untuk mengetahui kemiringan robot. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan mengenai wiring diagram atau elektrikal yang digunakan pada robot ini. Di robot ini itu sumber daya utamanya berasal dari baterai lipo 3 sel pertegangan 12 volt. Tegangan ini itu kemudian dipecah menjadi beberapa jalur. Jalur utama itu langsung ke motor driver untuk memberikan tegangan penuh pada kedua motor DC. Motor DC yang digunakan yaitu menggunakan motor DC JGB 37520 dan drivernya yang digunakan adalah AT832. Lalu jalur kedua
Dari baterai diturunkan terlebih dahulu menggunakan modul step down XL4016 menjadi 5 volt yang nantinya digunakan untuk menyuplai microcontroller dan beberapa sensor. Untuk sensor Beno 055 dan layar OLED berkomunikasi dengan Arduino itu menggunakan jalur I2C atau pin SDA SCL. Sedangkan untuk sensor line follower menggunakan pin-pin analog. Untuk electric beam menggunakan pin digital yaitu pin 29. Sekarang kita masuk ke video demonstrasi alatnya. Untuk yang pertama ini adalah percobaan untuk robot menyimbangkan diri. Jadi ketika tidak ada jalur line followernya, robot akan berusaha terus menyimbangkan diri di tempat. Itu adalah tampak depannya ketika robot menyimbangkan diri, dan ini adalah tampak samping ketika robot sedang menyeimbangkan diri. Selanjutnya ini adalah ketika robot dicoba untuk membawa beban. Beban yang dicoba di sini adalah beban 100 gram dan beban 130 gram. Oke, sebelum kita lanjut ke video demonstrasi alat untuk mengantarkan barang, saya akan menjelaskan sedikit mengenai jalur yang nantinya akan dilewati oleh robot. Jadi di sini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah start, di mana robot akan nantinya menunggu barang diletakkan. Lalu ketika barang diletakkan, robot akan mengidentifikasi ini barang apa yang akan diantar, apakah barang A ataukah barang B. Lalu nantinya robot ketika sudah mengetahui barang apa yang akan diantar, robot akan melaju sesuai storage tujuannya. Ketika sudah sampai di storage tujuan, robot nantinya juga akan menunggu lagi apakah barang sudah diambil atau belum. Ketika nantinya barang sudah diambil, maka nanti layar LCD akan menampilkan jumlah barang yang sudah terantar. Karena pada robot ini memiliki keterbatasan, belum bisa kembali lagi ke posisi awal, nantinya robot akan dikembalikan secara manual, lalu menunggu lagi barang yang akan diantar. Begitu terus sampai prosesnya selesai. Ini adalah percobaan pertama, yaitu robot akan mengantarkan barang A, yaitu berada di belokan sebelah kanan. Ini adalah barang yang akan diantar oleh robot, yaitu barang A. Robot akan mengidentifikasi ini barang mana, lalu robot akan berjalan sesuai jalur yang akan dituju. Robot akan otomatis mengetahui mana belokan untuk jalur A, mana belokan untuk jalur B. Ketika robot sudah sampai, maka robot akan berhenti menunggu untuk barang diletakkan. Karena keterbatasan pada robot ini belum bisa kembali secara otomatis, maka robot dikembalikan secara manual. Jadi ini adalah percobaan untuk pengantaran barang B. Berikut adalah tampilan di LCD, yaitu menampilkan berapa jumlah barang yang sudah terantar. Baik, mungkin itu sekian video demonstrasi alat dari tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.